Menurut Riskesdes tahun 2018, ada 3,8 dari 1.000 penduduk yang mengalami gagal ginjal, atau sekitar 1 juta lebih orang mengalami gagal ginjal di Indonesia. Nah, 19,8% dari angka tersebut melakukan cuci darah. Sayangnya, menurut data CDC, sekitar 90% dari keseluruhan pasien yang gagal ginjal tidak menyadari adanya gagal ginjal sampai benar-benar merasakan gejala-gejala yang udah parah banget. Nah, oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas tentang gejala gagal ginjal. Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Gagal ginjal itu adalah suatu kondisi ketika ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah mengalami penurunan fungsi atau bahkan rusak sehingga tidak bisa menyaring darah secara maksimal. Bahkan di stadium akhir itu sama sekali nggak bisa nyaring darah. Nah, kenapa sih darah ini mesti disaring? Karena penyaringan ini berfungsi untuk membuang racun melalui urin atau kencing. Jadi, racun di dalam tubuh kita itu nggak numpuk. Selain itu juga berfungsi untuk membuang cairan yang terlalu berlebihan di dalam tubuh. Dok, kalau gagal ginjal teh berarti dua-duanya teh ginjalnya sakit ya dok ya? Nah, belum tentu ya, ginjal kita kan ada dua. Penurunan fungsi itu bisa terjadi di salah satu aja atau dua-duanya. Dok, berarti fix harus cuci darah ya dok ya? Enggak juga, karena gagal ginjal ini ada beberapa stadium. Lebih tepatnya, stadium kerusakan fungsi ginjal. Meskipun di masyarakat penurunan fungsi ini sering disebut gagal ginjal, sebenarnya gagal ginjal itu ada di stadium paling akhir, atau ketika fungsi ginjal hanya tersisa 15%. Dan saat inilah cuci darah mulai dilakukan. Dan bahkan juga ada yang sampai harus transplantasi. Kalau misalnya stadium-stadium awal, biasanya tata laksananya adalah obat dan juga pembatasan cairan. Nah, menurut National Kidney Foundation di Amerika, penyebab tersering dari terjadinya gagal ginjal itu adalah darah tinggi dan diabetes. Kenapa sih bisa terjadi? Karena kalian bisa bayangin nih, kan ginjal itu fungsinya buat menyaring darah. Jadi di dalam ginjal itu ada pembuluh-pembuluh darah kecil, cuman bedanya itu dia ada kayak saringan atau filter buat nyaring darah. Nah, kalian bisa bayangin kalau misalnya tekanan darah di dalam tubuh kita terus-menerus tinggi atau tidak terkontrol, saringan yang kecil banget itu dengan tekanan tinggi lama-lama bisa rusak, bahkan jebol. Sedangkan kalau diabetes, sebenarnya aku udah pernah nih bahas di video ini ya, kenapa diabetes ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Ada juga nih penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal mendadak, kayak misalnya serangan jantung, penyakit infeksi, gangguan pada liver, dan penyakit-penyakit autoimun. Kondisi lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal adalah terjadinya hambatan di saluran kemih, kayak misalnya adanya batu ginjal atau kanker prostat atau kanker di saluran pencernaan yang akhirnya ngehalangin saluran kemih sehingga urin nggak bisa keluar. Nah, kalian bisa bayangin kalau misalnya urinnya nggak bisa keluar, terus akhirnya terus menumpuk dan tekanan menjadi tinggi dan akhirnya ginjal bisa jadi rusak. Obat-obatan tertentu dan reaksi alergi juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, gejalanya sendiri yang pertama nih ada beser. Ketika ginjal kita nggak bisa menyaring darah secara maksimal, otomatis ginjal kita tuh bakal ngasih tahu nih ke otak buat meningkatkan cairannya. Jadi biasanya pasien yang gagal ginjal awal itu haus-haus gitu, terus akhirnya minum banyak. Ginjal juga bakal membuang lebih banyak cairan untuk memaksimalkan penyaringan dari darahnya. Yang kedua itu adalah turunnya frekuensi urin. Ih dok, tadi cenah banyak, kenapa jadi dikit? Ih dokter mah nggak konsisten. Nah, menarik banget nih pertanyaannya, karena ketika ginjal kita udah semakin rusak, akhirnya yang awalnya nggak maksimal menyaring darah, lama-kelamaan ginjal itu bisa malah sama sekali nggak bisa nyaring. Nah, ketika sama sekali nggak bisa nyaring, otomatis cairan urin yang keluar pun akan lebih sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali, kayak gitu. Urin yang sedikit ini juga bisa ditandai dengan warna urin yang lebih pekat daripada biasanya, yaitu kuning muda. Bisa juga kuning tua atau coklat atau bahkan yang udah pekat banget yang hampir warna kemerah kayak gitu. Nah, kalian bisa bayangin nih ketika cairan di dalam tubuh kita itu nggak bisa dikeluarin lewat kencing, otomatis numpuk dong di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya numpuk gitu harus disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya itu bisa di kaki, bisa di perut, bisa di kelopak mata kayak gitu. Makanya biasanya yang mengalami gagal ginjal itu suka mengalami bengkak-bengkak. Cara tahu ini bengkak karena cairan atau bukan, kalian tinggal tekan aja. Kalau misalnya dia kayak mendelep nih kayak gini dan naiknya lama, itu berarti ada cairan di kakinya.
Terus kalau misalnya perutnya jadi buncit, lama-lama jadi buncit, terus kerasa kayak ada cairan, itu bisa juga merupakan penumpukan cairan yang ada di perut. Terus bisa juga ada kelopak mata bengkak gitu, kayak ada cairannya. Nah, itu juga bisa menjadi tanda-tanda terjadinya gagal ginjal. Nah, sesak ini juga sama kaitannya sama cairan yang tadi. Karena cairannya terlalu berlebih, selain ditaruh di kaki, di perut, di kelopak mata, bisa juga cairannya ditaruh di dalam paru-paru. Orang tenggelam aja bisa sesak karena cairan masuk ke dalam paru. Ini juga sama, kalau misalnya ada cairan di dalam paru, otomatis pasiennya bisa merasakan sesak. Nah, cairan ini nggak cuma menyebabkan gangguan di paru-paru, tapi bisa juga menyebabkan gangguan di jantung. Gimana tuh caranya, dok? Kalian bisa bayangin cairan di dalam tubuh itu lebih banyak daripada seharusnya. Otomatis jantung itu bakal bekerja lebih keras daripada seharusnya. Kalau misalnya ini terus terjadi, lama-kelamaan jantung juga bisa kelelahan dan mengalami gangguan gitu. Nah, makanya pada pasien gagal ginjal juga bisa mengalami gangguan jantung yang ditandai dengan nyeri dada atau nyeri seperti sesak dan ditindih sama beban berat kayak gitu. Terus selanjutnya ini adalah urin yang berbusa. Berbusanya kayak begini nih. Kenapa sih itu dikasih sabun, dok? Enggak, itu nggak dikasih sabun ya. Tapi ini tuh terjadi karena urinnya itu mengandung protein. Sedangkan harusnya kan protein kesaring ya sama ginjal. Jadi dibawa kembali ke dalam darah. Nah, tapi karena ginjalnya nggak maksimal menyaring darah, otomatis proteinnya itu bakal ikut sama kencing. Nah, ketika kadar protein tinggi di dalam kencing, itu bisa menyebabkan urin yang berbusa. Selain cairan yang akan menumpuk di dalam tubuh, itu adalah racun. Karena tadi ya, ginjal itu berfungsi untuk menyaring racun-racun yang ada di dalam darah. Kalian bisa bayangin, kalau misalnya racun tersebut menumpuk di dalam tubuh, terus ke otot, otomatis pasien yang mengalami gagal ginjal itu bisa mengalami kayak kram-kram, nyeri otot, terus bisa juga kayak kesemutan-kesemutan gitu, karena ya tadi ada toksin di dalam ototnya kayak gitu. Terutama biasanya keluhannya di malam hari. Nah, racun ini juga bisa masuk ke saluran cerna dan mengaktifkan otak untuk merasakan mual. Mual ini kan kalau misalnya kita makan yang nggak enak tuh, atau misalnya yang beracun tuh bisa mual-mual. Nah, ini juga sama, salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin. Tapi sebenarnya ya toksin itu udah menyebar di tubuh, makanya yang ada mual-mual gitu. Terus selain ke saluran pencernaan, kalau misalnya toksin ini numpuknya di otak, maka dia bisa nyebabin kebingungan dan penurunan fokus pada pasien yang gagal ginjal. Nah, tadi juga yang namanya racun ini tuh ada namanya sampah uremik ya, atau uremic waste. Nah, uremic waste ini kalau misalnya dia menumpuk, kalau misalnya tinggi, dia itu bisa mengubah termostat tubuh. Aku sebenarnya pernah bahas juga tentang termostat tubuh di video ini. Ketika termostat tubuh di set jadi turun, kalian kalau misalnya mau di ruangan sehangat apapun, kalian bakal ngerasain dingin. Karena ya otaknya itu udah memerintah tubuh kita buat ngerasain dingin kayak gitu. Meskipun kondisinya itu hangat banget, bahkan udah ditaruh di ruangan panas, tapi kalian bakal ngerasa kedinginan karena gangguan pada termostat tubuh yang disebabkan oleh uremic waste tadi. Nah, uremic waste tadi juga ini itu bisa nyebabin gatel-gatel ya, karena dia kan mainnya sama sistem saraf. Nah, dia tuh bisa mengaktifasi saraf-saraf sensorik di kulit buat merasakan gatal kalau misalnya terlalu banyak kadar uremic waste di dalam tubuh. Selain ke kulit, yang namanya racun tadi itu juga bisa ke daerah mulut. Makanya kalau misalnya udah ke daerah mulut, kita bisa ngerasain kayak rasa-rasa logam gitu. Nah, itu tanda-tanda adanya racun di dalam mulut. Padahal kita mungkin gak ngekonsumsi apa-apa, tapi kayak kerasa kayak ada logam-logam. Karena racunnya itu bisa menumpuk juga di daerah mulut, nah bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Racun yang kebuang lewat urin juga bisa menyebabkan bau busuk. Terus pasien juga terakhir nih, ini biasanya udah stadium-stadium akhir, itu bisa mengalami kelelahan. Kenapa? Karena ginjal ini selain berfungsi untuk menyaring darah, dia juga ngehasilin enzim buat menghasilkan sel darah merah. Nah, ketika enzim ini gak dihasilkan oleh ginjal, maka sel darah merah di dalam tubuh itu akan turun. Nah, ketika turun, maka terjadilah anemia. Gejala anemia itu adalah lelah-lelah kayak gitu. Racun-racun yang terkandung di dalam tubuh juga itu bisa menyebabkan kelelahan. Dan itu dia gejala-gejala tentang gagal ginjal yang sering gak disadari. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya nih ada gejala-gejala yang belum disebutin, atau ternyata dok ini salah gitu ya. Mohon maaf banget, aku juga manusia, pasti melakukan banyak banget kesalahan dan harus terus belajar. Tapi jangan khawatir, nanti aku bakal cek sama jurnal-jurnal terbaru. Kalau misalnya emang sesuai, bakal aku pin. Dan kalian juga jangan lupa like kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat, klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan info terupdate mengenai dunia kedokteran, self-growth, dan study tips.
Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum. Bye.